Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah di malam yang sangat bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita bisa sama-sama istiqomah mengikuti kajian Ya Bunaya. Harapan dan doa semoga lewat kajian ini betul-betul kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliaulah sehingga sampai detik hari ini kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, tentunya sebelum saya melanjutkan kajian kelanjutan dari yang kemarin, sebagaimana biasa mari kita baca Nadham Alala sampai selesai ya. Semoga keberkahan kita menghafal, tentunya kita betul-betul mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Ayo kita baca bersama-sama. Ala la tanalul ilma illa fi sittatin sa'umbika amma jamu'iha di bayan iling odo hasil ilmu angin onen perkara bakal tak cerita ke kumpulkan tipe tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman rupane limpat terluka sabar ono sang lampi wulangi kulan kang suwe mangsane anil magilatas al wasal angkorine anil magilatas al wasal angkorini fa innal qarina bil muqarini yakatati jotakon saking wong siji takono kancane Krono konco manut marang kang dikan fa ingkan ada syaurin fajanni busu'atan wa ingkan ada khairin fakorin hutah tatik lamun konco Allah lakune cepet dang ditohi
lamun konco bagus lakune cepet ndang dikancani ta'allam fa innal ilma zainun li wa fadlun wa unwanun likullil mahal ngaji ya ilmu kagono maesi ing ahline lan ngunggulno lan tati tondo tingkapino wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid ana saben dina ya tambah faedah saking ilmu lan nyilem ana sekofa tafaqqa fa innal fiqha afdaluka ilal bi taqwa wa a'dalu qasidi ngaji ya fikih krono ngunggulno lan nuduhno marang bagus lan takwa luwe ceceke sejo huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadai fikih iku kang nuduhno dalane pitutu iku benteng kan lametno sekabe pake fa inna fakihan wahidan mutawawwi'an asyaddu ala syaitani min alfi abi wong alim fikih siji lan ngetoi ing haram luwe abot ketimbang abid kanggone wa alam bisawab. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah tahapan demi tahapan kita sudah menghafal tentunya ya. Untuk Mas Mujib kemarin hafal berapa nak? 2. Untuk Mas Wiam nggak ada yang tambah. Untuk Mbak siapa ini? Mbak siapa? Sudah hafal hafalannya? Mbak Koni? Iya Mas tadi hafal nggih? Tolong yang belum hafal dihafalkan ya. Karena kita nanti nadom berikutnya masih banyak. Sanggup nggih? Semangat, tetap semangat. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sekarang kita fahami nadom tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Ngaji yo fikih krana ngunggulno lan nuduhno marang bagus lan takwa luwe jejeke sejo. Maksudnya apa anak-anak? Kita disuruh untuk belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih adalah afdalu qaid, penuntun yang paling utama ilal birri wat taqwa, menuju kebaikan dan ketakwaan. Sekaligus wa'adalu qasidi, merupakan penuntun yang paling adil. Berarti tema kaji kita berkaitan tentang
diperintahkan ya oleh Kiai Musonif untuk senantiasa belajar ilmu fikih. Kalian sudah kemarin saya kenalkan ilmu mabadiul fiqhiyah. Ada lagi nanti Safinatun Najah. Ini kajian ilmu fikih. Karena bagaimanapun sebelum kalian ya kenal dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada, yang begitu banyak, jalan satu-satunya sebelum kenal disiplin ilmu yang lain yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu yusohihul ibadah, ilmu dalam tatanan ubudiyah, ilmu dalam tatanan ibadah. Tentunya kita pelajari ilmu itu lewat kitab ilmu fikih. Makanya ya Kiai Musonif bilang tafaqoh, belajarlah kalian ilmu fikih, jangan bosan-bosan, jangan hanya satu fan ilmu aja. Kalau kalian ingin ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat, tentunya acuannya harus ilmu fikih. Kalian mulai saat ini ya sudah diajari bagaimana tata cara wudhu. Sudah bisa apa belum? Ini semuanya lewat tuntunan ilmu fikih. Kemudian ilmu dalam tatanan sholat, bagaimana cara niat wudhu, ya. Kemudian macam-macam najis, ya, dan seterusnya. Ini diharapkan karena dengan ilmu fikih yang kita pelajari ya sejak awal ini termasuk afdhalu qaid, kata Kiai Musonif. Afdhalu qaid itu apa? Penuntun yang paling utama menuju apa? Ilal birri wat taqwa, menuju pada kebaikan dan ketakwaan. Jadi saya sering bilang anak-anak, untuk menuju pada sebuah kebaikan dan ketakwaan harus ada yang menuntun. Berbicara soal ubudiyah berarti lewat ilmu fikih. Jadi kalian hari ini diajari sholat, ya, kemudian berjamaah, sebelum sholat wajib ada qobliyah ba'diyah, ya. Ini kalian diharapkan semoga bisa istiqomah. Nah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu bisa kita dapat, bisa kita pelajari tata cara sholat lewat ilmu fikih. Makanya Kiai Nadim menyarankan belajarlah ilmu fikih, jangan patah semangat, lanjutkan terus, mumpung kalian masih kecil. Karena bagaimanapun ilmu fikih afdhalu qaid ilal birri wat taqwa, penuntun yang paling utama ya menuju kebaikan dan ketakwaan. Kalian untuk menuju takwa, menuju kebaikan itu harus ada ilmunya. Karena ilmu imamul amal. Ilmu adalah penuntun amal, sementara amal harus mengikuti petunjuk ilmu. Jadi selangkah dua langkah kalau didasari dengan ilmu maka nilainya ibadah. Sebagaimana malam ini kalian ya setelah pagi kita mengikuti belajar di madrasah, pulang sampai 12:30 ya, karena saat ini masih ujian ya. Siangnya ya kita sudah berangkat, ada yang mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran, ada yang jam 1, jam 3 ya. Kamu jam berapa nak tadi berangkat ke Taman Pendidikan Al-Quran? Jam 2 ya. Ada yang jam 3, ada yang setelah sholat asar. Kamu jam berapa nak? Jam 3 ya. Mas Mujib jam 3:30 ya. 3:30. Kok nggak lelah Pak? Ya lelah, tapi karena demi cita-cita kita, demi ibadah kita dituntun dengan ilmu, makanya tetap semangat dan tidak boleh malas. Nah inilah anak-anak untuk menuntun menuju kebaikan dan takwa lewat petunjuk ilmu fikih ya. Kemudian wa'adalu qasidi, maknanya penuntun yang paling adil. Penuntun yang paling adil lewat ilmu fikih. Artinya apa? Ketika kita melakukan ibadah, maka ada tuntunan yang harus kita pelajari. Mungkin barangkali kita mau memasuki bulan suci Ramadan.
tuntunan berkaitan tentang puasa Ramadan bisa kita pelajari dalam ilmu fikih, terutama bab puasa. Apa sih puasa itu, Pak? Bagaimana syarat rukun puasa itu ada semuanya dalam ilmu fikih. Tentang cara wudhu, berapa fardunya wudhu, bagaimana cara niat, bagaimana cara membasuh wajah, kedua tangan sampai siku-siku, ya, kaki sampai mata kaki, itu semuanya ada tuntunan. Makanya wa'adalu qasid ini panutan yang paling adil. Berarti bagaimana, Pak? Makanya usahakan biar kita ketika melakukan kebaikan, ya, menuju pada ketakwaan sesuai dengan tuntunan ilmu fikih, diharapkan kita betul-betul bisa meraih selamat dunia akhirat. Makanya dalam nadhon pertama kalau diterjemah bahasa Jawa, ngaji yo fikih kerono ngunggulno lan nuduno marang bagus lan takwa luwe ceke seje. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, belajarlah ilmu fikih anak-anakku. Kenapa? Karena ilmu fikih adalah penuntun yang paling utama menuju sebuah kebaikan dan ketakwaan, sekaligus wa'adalu qasid merupakan penuntun yang paling adil. Kemudian lanjutannya, huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Fikih iku kang nuduno dalane pitutu, iku benteng kang nyelametno sekabeh pakewu. Apa artinya, anak-anak? Ilmu fikih yang telah menuntun pada jalan yang benar dan yang menjadi benteng dari semua ujian yang berat. Nah, untuk kita melangkahkan kaki menuju jalan yang benar tentunya lewat tuntunan ilmu fikih. Biar kita punya benteng yang kokoh, benteng dari semua ujian yang berat, maka harus butuh tuntunan yang namanya ilmu fikih. Makanya anak-anakku semuanya sejak kecil kalian harus tetap semangat dalam mempelajari ilmu fikih sebelum kalian kenal berbagai macam disiplin ilmu. Ada hadis yang mengatakan walikulli syai'in imad wa imadu hadad din al-fiqhu. Segala sesuatu pasti memiliki tiang. Wa imadu hadad din al-fiqhu. Sementara tiang agama adalah ilmu fikih. Berarti lewat hadis ini kita dipertegas bahwa segala sesuatu pasti memiliki tiang. Kalian datang ke majelis ini tentunya bangunan ini pasti ada tiangnya. Gak mungkin kalau nggak ada tiangnya. Karena di atasnya ini nanti ada genteng, iya, ada tiang. Kita nggak tahu kayu diginikan biar kuat. Itu pasti. Apalagi musola, masjid, bahkan tiangnya lebih banyak biar kuat. Nah, walikulli syai'in imad, segala sesuatu pasti memiliki tiang. Wa imadu hadad din, tiang agama adalah ilmu fikih. Makanya fikih anak-anakku satu-satunya hukum yang diterima oleh Allah. Semua hukum di luar Islam, ya, itu lain lagi. Khusus ilmu fikih satu-satunya hukum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menerapkan hukum, ya, kita berusaha sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan sesuatu menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Tentunya anak-anak ini penting sekali, ya, karena fikih adalah kunci setiap amal perbuatan manusia. Fikih adalah kunci utama semua amal. Ketika orang yang beramal tanpa fikih maka tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kesakralan ibadah akan hilang,
jika dilakukan dengan tanpa dasar ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu Ibnu Ruslan dalam Nadham Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa artinya? Setiap yang beramal dengan tanpa didasari ilmu